Hai semuanya, selamat pagi. Udah rame aja nih. Pagi teman-teman. Pagi teman-teman. Pagi Kak. Hai, yang bisa on cam dong. Pagi-pagi gini tuh harusnya semangat lah ya. Ya nggak sih Kak ya nggak sih Gading? Ya Abigail? betul banget teman-teman. Lagi tadi udah denger lagu Olivia Rodrigo kan? Iya benar. Ada semangat. Emang ya bersinar ini Olivia garis keras loh. Iya, yo, aku dasteran bersinar. Yang bisa on cam boleh on cam banget nih. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih hari ini kita mau belajar apa gitu di ekonomi? Pasar. Ayo dong di komen. Nih Awi udah bilang nih di pasar, kita belajar pasar nanti, oke? Oke, karena waktunya udah menunjukkan pukul 10 lebih 1, gimana kalau kita mulai dari jadi gini, sebelum kita mulai aku ngasih pengantar dulu aja ya. Di pasar ini tuh kita bakal ngebahas tentang pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, guys. Dan yang pertama kali akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna adalah Gading. Boleh nih buat Abigail share screen dulu. Nah, oke, silakan Kak Gading. Silakan Gading. Oke. Bisa di next lagi. Oke, pagi teman-teman. Kali ini kita belajar pertama pasar persaingan sempurna. Mau aku disclaimer dikit, kalau misalnya suara aku misalnya kekecilan atau aku kecepatan ngomong, teman-teman bisa langsung di kolom chat aja ya, atau nggak mau langsung on mic bisa juga. Dan kalau misalnya juga ada pertanyaan di tengah perjalanan kita nanti belajar bareng, eh, feel free juga untuk langsung nanya aja di kolom chat atau langsung on mic ya teman-teman. Dan aku harapin kelas ini juga interaktif ya gitu, biar kita nanti sama-sama tahu gitu ya. Soalnya kalau kelas develop kan kita juga nanti segan gitu kan nih, teman-teman yang lain udah pada tahu atau enggak gitu. Jadi aku harap teman-teman sini bisa pada aktif. Oke teman-teman, pasar persaingan sempurna ini kita awali pertama dari pengertian gitu ya. Nah, apa sih pasar persaingan sempurna gitu ya? Kata kuncinya itu persaingan sempurna gitu, perfect competition. Adalah struktur pasar yang mana banyak perusahaan yang mampu memproduksi barang yang satu atau menyediakan layanan yang sama gitu ya. Penawaran barang identik dan sama dan juga atau saling menggantikan atau substitusi. Jadi secara singkat pasar persaingan sempurna ini, pasar kan ini ya kumpulan beberapa perusahaan dan kita beberapa konsumen satu gitu ya. Nah, dia itu menjual barang tuh sama dan layanannya juga sama sehingga dia itu saling menggantikan gitu ya, substitusi gitu. Tapi setiap barang ini sama gitu. Nah, sehingga dimungkinkan adanya efisiensi ekonomi. Perusahaan dan konsumen tidak memiliki kekuatan pasar. Nah, kenapa nggak memiliki kekuatan pasar? Ini juga bakal kita bahas di slide berikutnya. Tapi karena kalau semua udah punya layanan sama, mempunyai kekuatan yang sama gitu ya, barang-barang yang dijual sama, akhirnya kan kekuatannya juga sama ya gitu. Padahal kan kalau di pasar kan kayak ada yang unggul gitu ya, penjual A lebih unggul berjualan. Nah, kalau di pasar persaingan sempurna ini semua tuh sama gitu, sama-sama menjual barang yang sama, kualitasnya sama gitu. Dan ini nanti bakal kita bahas di slide-slide berikutnya. Bisa di next. Nah, pasar persaingan sempurna ini dicirikan dari beberapa ciri-ciri secara teoritis. Yang pertama itu ada banyak penjual dan pembeli. Seperti yang tadi aku bilang ya teman-teman, ada banyak penjual dan juga ada banyak pembeli, seperti pasar seperti biasa. Nah, yang kedua ini, ukuran dan pangsa pasar itu kecil. Nah, apa sih dimaksud dengan ukuran dan pangsa pasar yang kecil ini gitu ya? Nah, pasar persaingan sempurna ini erat banget dengan perusahaan yang masih kecil. Jadi belum dengan perusahaan yang besar-besar gitu ya. Masih dengan perusahaan yang kecil-kecil. Nah, sehingga kalau perusahaan yang kecil ini kan pasokannya ini terbilang kecil ya gitu. Dia belum punya banyak kekuatan gitu ya, masih pasarnya ini masih kecil gitu. Ketimbang dia punya pasokan yang kecil ketimbang output pasar secara keseluruhan gitu ya. Jadi secara perbandingannya antara satu pasar kecil, satu perusahaan kecil ini dengan keseluruhan pasar yang besar itu, dia tuh kecil banget. Sehingga kalau kita udah bilang kecil kan, dia nggak punya kekuatan nih. Makanya di pasar persaingan sempurna, dia nggak pernah bisa mempengaruhi harga. Seperti nanti bakal kita jelasin di slide berikutnya.
dia tuh nggak bisa punya kekuatan lebih karena dia tuh sebenarnya pasar persaingan sempurna ini kayak perusahaan-perusahaan kecil gitu, kayak perusahaan kecil, perusahaan kecil, perusahaan kecil, perusahaan kecil gitu kan, bersatu nih gitu. Nah, perusahaan kecil ini kan sebenarnya per individu gitu ya, per satu perusahaan. Mereka tuh nggak bisa punya kekuatan lebih untuk ya strategi-strategi nanti gitu. Apalagi kan kalau kita bisa bilang perusahaan, pasar gitu kan sebenarnya identik dengan strategi gitu, gimana biar bisa didapat keuntungan yang lebih lagi. Namun kalau di sini dia tuh nggak bisa gitu, makanya ukuran dan pangsa pasarnya itu kecil. Nah, yang selanjutnya dia produknya homogen, biaya peralihan minimal dan bebas berganti produk. Produk homogen ini maksudnya seperti teman-teman udah pada tahu ya, homogen berarti sama yang dijual gitu ya. Nah, sehingga konsumen memutuskan pembelian barang itu cuma dari harga gitu karena barangnya juga udah sama gitu kan, kualitasnya juga sama semua gitu karena barang yang dijual tadi homogen. Nah, perusahaan itu juga identik identik di sini juga hampir sama, dia juga ini sampai kualitas dan juga cara penjualannya itu juga identik. Jadi bukan cuma barangnya doang yang identik, tapi juga fitur dan kualitasnya itu sama semua gitu. Sehingga pembeli itu nggak bisa membedakan dari atribut fisik, membedakan dari hal-hal fisik sampai hal-hal non fisik seperti pelayanan gitu, sampai merek itu juga agak susah untuk dibedakan karena dia homogen. Nah, makanya biaya peralihan itu minimal, beralih gitu karena sama aja nggak sih gitu, semua barang juga sama gitu kan, ngapain ribet gitu ngambil gitu, dan juga bebas berganti produk. Nah, yang keempat, informasi itu pasar lengkap. Ini dicirikan konsumen dan perusahaan itu mempunyai kekuatan capability untuk mengakses pasar itu sama gitu ya. Dia tahu informasi pasarnya itu sama gitu. Nah, informasi ini memastikan seperti produksi barang dan jasa tiap pasar, tiap perusahaan itu dia tahu gitu, dan akhirnya ada keterbukaan gitu. Nah, dari sinilah makanya kita sulit untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kenapa? Kalau keunggulan kompetitif kan berarti ada satu unggul, ada satu yang di atas. Nah, informasi pasarnya itu lengkap gitu. Semua juga pada tahu gitu. Semua tahu strategi si pesaingnya gitu. Sehingga dia tuh sulit untuk mencapai keunggulan karena udah sama-sama tahu strateginya. Nah, ketika ada yang eh, ketika ada yang menerobos gitu ya. Kalau gimana kalau ada yang kayak menerobos untuk buat satu strategi gitu ya. Nah, kalau dia buat 100 strategi dan dia misalnya unggul dan terbukti itu kan berarti eh, dia dapat untung yang lebih banyak dari teman-teman yang lain, dia itu nanti bakal menarik pesaing yang baru gitu. Jadi nanti bakal ketahuan gitu, tanpa apa juga bakal ketahuan, oh dia tuh dibuat strategi baru nih, nambah lagi nih pesaing yang baru karena tadi hambatan keluar masuknya juga rendah gitu, nggak ada hambatan gitu. Jadi setiap kita menerobos buat strategi gitu ya, mau seperti apapun itu juga itu bakal ketahuan karena informasi pasar itu lengkap gitu. Itu kita nanti bakal tahu pesaing kita itu bakal untung atau enggak gitu ya. Ih, dia untung nih buat strategi ini. Akhirnya datang lagi gitu. Datang lagi pesaingnya datang lagi sehingga perusahaannya itu nggak bisa menikmati laba yang lebih unggul gitu. Dia cuma bisa sampai laba ekonomi gitu ya, dan dalam jangka panjang dia laba normal gitu. Nah, perusahaan pasar persaingan sempurna ini juga, pasar persaingan sempurna, karena tadi kita sudah bilang dia homogen, kekuatannya sama, pada ujungnya dia akhirnya sebagai price taker, pengambil harga, dan juga bukan penentu harga. Karena sama-sama mempunyai informasi yang sama gitu. Jadi dalam sistematika pasar ini nanti kita bakal mengetahui harga berapa gitu, dan kita nggak punya hak untuk menentukan harganya itu berapa. Karena kalaupun kita menerobos buat harga yang baru, misalnya kita nekan ke harga yang lebih rendah dibanding teman-teman kita yang lain di pasar itu nanti bakal ujung-ujungnya bakal naikin ini pesaing-pesaing yang baru untuk masuk ke pasar itu, karena hambatannya juga nggak ada untuk masuk kan gitu. Jadi dia bakal neken lagi. Jadi seperti kalau aku bilang pasar persaingan seperti ini, dia seperti lingkaran setan gitu ya. Dia bakal berlingkaran gitu, balik lagi gitu. Karena seperti itu, kita punya kekuatan yang sama. Dan padahal kan sebenarnya kalau pasar perusahaan itu kan paling penting sebenarnya kayak kompetisi gitu kan, bagaimana kita biar lebih unggul. Tapi di pasar persaingan sempurna ini nggak bakal bisa, karena dia bakal bolak-balik lagi, karena kita mempunyai kekuatan yang sama. Nah, untuk ciri-ciri di sini, apakah teman-teman udah aman? Atau mau ada pertanyaan untuk di ciri-ciri? Oh, ini ada H5. Maksudnya bebas berganti produk tuh berarti mengganti produknya harus dalam jenis yang sama, Kak? Iya. Jadi
bebas berganti produk dia juga karena barangnya homogen, ya barang yang sama itu juga gitu. Oke, Kak, maaf. Iya, kayak ganti merek doang gitu. Jadi kan seperti aku tadi bilang, pasar ini kan bukan dari satu perusahaan doang, ada berbagai perusahaan, tapi dia menjual barang yang homogen. Jadi dia cuma ganti merek doang, tapi dengan ya mereknya ini sebenarnya menjual barang yang sama juga gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, ada nih nanya laba normal dan juga laba ekonomi. Ini tuh sebenarnya, bentar ya. Kalau laba normal itu, iya, bentar. Kok ini? Kalau laba normal itu, kalau di sini, itu tingkat laba akuntansi teman-teman, yang diperlukan untuk menutup biaya peluang implisit. Nah, ini setara dengan tingkat laba ekonomi, kalau ekonominya itu sama dengan nol. Nah, kalau laba normal itu, dia dari akuntansi, kita mengurangi biaya implisit. Sedangkan laba ekonomi itu, kita nggak ada biaya implisit, sehingga laba ekonomi itu bisa lebih tinggi daripada laba normal. Nah, makanya tadi di sini dalam jangka panjang dia laba normal, bukan laba ekonomi gitu loh. Padahal laba ekonomi ini kan dia nggak mengurangi biaya implisit ya. Nah, pengurangnya itu lebih banyak kalau di laba normal, sehingga dia bisa lebih dikit lah gitu kalau perhitungannya. Oke, masih ada teman-teman yang mau bertanya untuk ciri-ciri. Oke, karena udah sepertinya udah pada aman, oke, bisa digeser ke slide berikutnya. Secara teoritis, tadi itu ciri-cirinya itu secara teori ya teman-teman, para ilmuwan, peneliti gitu membuat dalam satu buku gitu ya. Padahal di dalam dunia nyata sebenarnya pasar persaingan sempurna ini adalah kondisi ekstrim. Karena susah banget kita nemui pasar yang kita tuh tahu gitu gimana strategi pesaingnya gitu. Coba teman-teman pergi aja ke pasar-pasar di ini ya, pasar-pasar daerahnya gitu. Kan agak susah ya teman-teman tahu si penjual ini gimana strateginya gitu kan, si penjual sayur ini gimana strateginya. Nah, tapi ada berbagai pasar itu yang mendekati seperti lelang, di mana beberapa penjual mencoba menjual barang yang identik kepada beberapa pembeli, dan juga ini mendekati pasar persaingan sempurna. Contoh lainnya seperti pasar valuta asing dan juga komoditas seperti produk pertanian. Nah, biasanya kalau di buku-buku itu, contoh-contoh pasar persaingan sempurna itu seringnya banget itu pasar beras gitu ya. Karena beras itu kan biasanya sama semua kan, kayak beras makan, beras ini. Nah, itu mendekati. Nah, juga dia komunitas-komunitas pertanian, karena biasanya pertanian ini kalau kita pelajari lebih lanjut lagi, kita tuh memproduksi pertanian ini biasanya kan di ladang gitu ya, dan kita biasanya tahu gitu seberangnya itu ladangnya gimana. Dan karena kalau di Indonesia tuh erat juga dengan, kalau sistem ladang ini erat dengan kayak gotong royong, musyawarah gitu ya, dan jadi kita tahu gitu ya pesaing kita gimana strateginya. Jadi memang paling mendekati kalau di Indonesia itu biasanya komunitas-komunitas pertanian seperti contohnya beras. Contoh paling nyatanya kalau teman-teman biasanya ke pasar gitu ya, beli cabai gitu ya, dan dibilang ini harganya 5.000. Padahal biasanya kan kalau mama gitu ya, ibu-ibu kan nawar gitu ya, di sebelah itu 4.000 gitu, artinya dia nanti bakal nurunin harga 4.000 biar nggak kehilangan si pesaingnya gitu. Biasanya gitu teman-teman. Penjual DVD termasuk nggak? Sebenarnya termasuk, karena dia tuh, kalau aku bilang sih sebenarnya termasuk ya, karena biasanya DVD itu dari satu supplier gitu. Nah, eh, jadi tapi biasanya kan DVD ini kita menjual merek berbeda gitu kan, misalnya DVD musik, DVD film gitu, dan biasanya ini dia menjual barang yang berbeda gitu teman-teman. Nah, tapi biasanya itu mendekati, karena nggak ada yang memang full untuk pasar pertanian sempurna, biasanya itu mendekati. Si Kay nanya, tapi itu melanggar aturan nggak Kak? Maksudnya melanggar aturan yang mana nih? Bisa diperjelas lagi dia melanggar aturan karena apa? Coba aku ini aja, kalau dari pemahaman aku melanggar aturan seperti tadi itu sebenarnya enggak,
ada sisi baiknya juga, nanti kita pelajari nanti, karena ini dia mempunyai kekuatan yang sama gitu ya. Kita punya, aku punya power yang sama di pasar ini, si kawan itu juga punya power yang sama gitu ya. Oh kalau aturan PPS itu nggak ada yang melanggar. Justru at the same time itu juga bakal bagus, karena nanti bakal kita pelajari nanti, karena pesaing-pesaing yang baru atau nggak kita mau punya perusahaan dan kita masih baru, kita tuh nggak takut untuk masuk ke situ karena kita tuh punya power yang sama, kita juga punya informasi yang sama gitu ya. Tapi untuk tingkatan-tingkatan pasar yang kecil itu justru bagus. Tapi kalau udah teman-teman bilang pasar yang sebenarnya perusahaan yang udah besar-besar, kita kan udah mementingkan keunggulan juga, mementingkan kompetisi, itu udah nggak bagus lagi karena kompetisi di sini nggak bakal bisa berlaku gitu. Tapi untuk seperti yang masih mau nyoba-nyoba untuk berjualan, pasar kecil-kecil seperti ciri-ciri yang tadi aku sebutin itu justru bagus gitu karena dia punya kekuatan yang sama, dia juga tahu strategi saingannya gimana gitu ya. Jadi itu sebenarnya media belajarnya juga lebih bagus gitu. Ada yang tanya lagi, melanggar mungkin karena bajakan ya. Sebenarnya kalau bajakan kan udah ilegal ya, pasti melanggar dong gitu. Apapun yang dia bilang bajakan itu pasti dia melanggar. Tapi kalau di sini itu nggak ada yang bajakan ya teman-teman. Oke, bisa di skip lagi. Nah, ini tuh kelebihannya. Pembeli berada pada kondisi yang menghasilkan kepuasan yang maksimum. Produsen bisa memproduksi barang sesuai dengan kemampuan perusahaan tanpa khawatir terjadi penurunan harga. Dalam memproduksi barang tersebut, produsen berusaha mencapai kondisi yang akan menghasilkan laba maksimum. Nah, pembeli berada pada kondisi yang menghasilkan kepuasan yang maksimum. Kenapa maksimum? Karena ya di pasar itu juga yang dijual barangnya sama semua gitu ya. Kepuasan itu biasanya ada dua barang misalnya dengan anggaran yang sama. Nah, biasanya kepuasan itu muncul di situ gitu ya. Kayaknya gue beli barang A deh gitu karena barang B lebih mahal dan juga kita bisa belinya lebih dikit gitu. Padahal kan kalau di pasar ini kan kita beli barangnya sama semua gitu sehingga ya kepuasannya juga bakal sama karena dia juga menjual barang dengan layanan yang sama. Paling cuma beda merek doang gitu. Nah, di produsen sini juga bisa memproduksi barang sesuai dengan kemampuan perusahaan tanpa khawatir terjadi penurunan harga. Kenapa? Karena dia nggak bisa menentukan harga. Harga itu nanti secara otomatis bakal ditentukan dari sistematika dari sistem dari pasar itu sendiri gitu, sehingga nggak usah takut gitu mau buat produksi, yang penting lu mampu ya udah produksi aja gitu, nanti harganya itu bakal ditentukan gitu nanti dari pasar itu sendiri gitu. Dalam memproduksi barang tersebut, produsen berusaha mencapai kondisi yang menghasilkan laba maksimum. Ya betul, dia nanti bakal menghasilkan laba maksimum seperti biasa, tapi dalam jangka panjang dia pun paling mentok-mentok laba normal, nggak bakal bisa laba ekonomi. Nah, yang kedua, adanya kebebasan untuk memproduksi berbagai jenis barang, maka masyarakat mempunyai pilihan yang lebih banyak terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Dia tuh bebas gitu milih, nggak usah takut gitu, tapi ya memang barangnya tuh homogen gitu, bakal sama juga. Dan yang ketiga, tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber-sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha yang lain, dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain. Itu penting banget untuk seperti perusahaan yang kecil, karena dia tuh nggak takut gitu, dia nggak takut untuk ngambil sumber dayanya, dia nggak takut untuk berpindah, karena ya nggak ada hambatan gitu. Padahal kan biasanya kalau di pasar gitu ya, pasar daerah kan bisa ada satu yang unggul nih, yang bakal nguasain pasar itu gitu. Kalau di sana nggak ada, dia tuh bebas untuk masuk, berpindah, dan ya untuk keluar juga bebas gitu teman-teman. Bisa di next untuk kekurangan. Sedangkan untuk kekurangan, yang pertama dia nggak bakal ada inovasi. Karena apa? Karena nggak guna. Inovasi buat apa? Inovasi juga strategi kan. Inovasi salah satu strategi. Di ujung-ujungnya juga nanti bakal ningkatin pesaing, dan juga bakal ngurangin harga, karena makin banyak barang yang dijual gitu loh. Yang kedua, membatasi pilihan konsumen. Ini betul banget ya, karena yang dijual juga barangnya sama semua gitu ya. Pilihan konsumen juga bakal sama gitu, dan itu berefek jadi kita punya pilihan yang maksimum. Padahal maksimum di sini pun karena kita membeli barang yang cuma satu doang gitu. Dalam jangka panjang akan banyak perusahaan yang masuk dan keluar pasar. Misalnya, suatu saat perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna memperoleh keuntungan yang lebih karena adanya kenaikan jumlah barang yang diminta. Maka keuntungan lebih yang diperoleh perusahaan tersebut akan menarik minat perusahaan-perusahaan baru untuk ikut masuk dalam pasar dan menghasilkan barang yang sama. Nah, ini tuh kalau dari segi produsennya yang paling efek gitu loh. Ketika kita dalam jangka panjang, oh kita nih banyak yang beli nih. Akhirnya banyak yang beli, banyak untung kan.
rupanya kedengeran sama pesaing yang baru, masuklah pesaing yang baru, dan itu nggak cuma satu ya teman-teman, biasanya itu langsung banyak. Dan kalau udah banyak pesaing kan nurunin harga juga ya, karena kita nanti banyak yang jual juga gitu, banyak pilihan juga untuk konsumen. Dalam artian dan akhirnya labanya juga nggak bisa lebih banyak lagi, bakal mentok-mentok di situ gitu teman-teman untuk kelebihan dan kekurangan. Kalau untuk kelebihan kekurangan, teman-teman di sini ada pertanyaan. Oke, Halimah. Oke, kalau udah aman bilang di chat ya teman-teman, biar aku bisa next. Oke, bisa kelanjut. Nah, untuk kurva permintaan PPS ini, bisa teman-teman lihat di sini nih. Nah, biasanya kalau pasar itu kan gini ya, aku udah gambar gini, nggak bisa. Nggak bisa sih gambar. Oh ini, bentar. Nah, berapapun jumlah permintaan produk, karena harga tidak berubah, maka kurva berbentuk garis lurus mendatar. Maka tambahan keuntungan dari setiap satu produk yang terjual selalu sama dengan harga produk, sehingga P sama dengan MR sama dengan AR. Ini sorry. Nah, kenapa dia lurus gini? Biasanya kan kalau perusahaan biasa itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada demand, ada supply gitu. Nah, di sini ada equilibrium. Nah, ini pasar yang biasa, perusahaan biasa. Nah, kalau dia pasar persaingan sempurna, kurva permintaannya itu jadi cuma dari harga equilibrium tersebut. Gini. Nah, itu dia. Lurusannya itu seperti itu, gini. Nah, berapapun yang kita minta gitu ya, kuantitas yang kita minta, itu harganya bakal tetap sama. Nah, makanya tambahan keuntungan dari setiap suatu produk, biasanya kan kalau ada tambahan keuntungan gitu ya, kalau dari kita menjual satu produk, itu selalu sama gitu, sehingga P-nya itu sama dengan marginal revenue dan juga sama dengan average revenue, teman-teman. Untuk permintaan PPS seperti ini. Kalau di sini ada pertanyaan, boleh jelasin yang mana? Oh, oke, oke. Oh, menjelasin ini ya. Oke, berarti aku mulai dari sini. Sebenarnya ini dipelajari sebenarnya di teori produksi ya, tapi nggak apa-apa kita buat sini. Cost atau revenue, ini udah teman-teman tahu ya, gitu ya. Cost adalah biaya, gitu. Nah, di sini quantity, Q, kuantitas, itu yang diminta, gitu. Berapa jumlah barangnya, gitu. Nah, seperti yang tadi, ini penulisan dari equilibrium tadi. P itu sebenarnya harga. Ya, harga seperti biasa, teman-teman. AR ini, average revenue. Sorry kalau tulisannya jelek. MR ini marginal revenue. Aduh, jelek banget. Nah, ini sebenarnya AR/MR ini pertama harus dimulai dari TR. Nah, TR itu P kali Q. Total revenue. Revenue itu yang kita dapat. Ini dari segi produsen. Total yang kita dapat ya berarti berapa harga yang kita jual dengan berapa kuantitas, berapa barang yang terjual gitu ya. Kayak untung lah berapa harganya dan berapa juga kuantitasnya. Nah, dari TR ini kalau kita mau nyari AR, ini kan rata-rata ya, berarti TR itu per Q. Nah, dibagi juga dengan kuantitasnya gitu, rata-ratanya gitu. Nah, MR ini ada dua cara teman-teman untuk mencarinya. Pertama, MR itu bisa dari turunan dari TR aksen. Teman-teman udah pada tahu juga turunan kan untuk di matematika. Nah, bisa juga dari MR ini dapat dari deltanya, teman-teman. Delta TR itu dan juga delta Q, gitu. Jadi kalau MR ini TR aksen ini, turunan TR ini dari segi Q-nya, teman-teman. Gitu. Nah, MR ini, marginal revenue, itu adalah tambahan keuntungan dari setiap satu produk yang terjual, gitu. Itu tambahan keuntungan, marginal, gitu ya, delta bisa juga, gitu. Nah, kalau average revenue, average kan rata-rata, ya berarti itu rata-rata keuntungan, gitu, teman-teman. Gimana untuk JJ, udah aman atau masih kurang jelas? Oke. Kalau untuk yang MRAR ini, teman-teman kalau nggak salah teori produksi, untuk lawannya nanti ada TC, MC, dan juga AC. Itu teman-teman bisa perdalam lagi ya. Karena itu sering banget, itu nanti bakal masuk banget lah kalau udah kita belajar di pasar-pasar gitu. Nah, selanjutnya bisa di next. Nah, ini dia.
laba maksimum. Ini tuh penting banget karena kita belajar banyak kurva. Tapi aku coba gambar kurvanya di sini. Karena kurvanya di next sebelah. Oke, di ini udah langsung kurvanya aja. Nah, pertama teman-teman bisa lihat dulu tadi itu kan kita udah ada P, AR sama MR-nya ini teman-teman. Ini tadi udah aman ya. Nah, MC ini seperti biasa kayak bentuk kurvanya itu MC kayak gini dan juga ada kurva ATC atau juga kurva AC di sini. Nah, di sini itu ada perpotongan. Nah, kalau teman-teman lihat yang kotak ini itu dimulai pertama itu dari perpotongan ini. Tapi memang nggak jempet ya. Tapi dia kotak ini tuh dimulai dari sini. Nah, ini kita ada lihat di sini nih teman-teman. Ada biaya per unit. Nah, ini tuh biaya per unit. Dan ini labanya gitu. Ini laba maksimum. Nah, kurva P sama AR sama MR itu merupakan garis lurus yang kita tadi teman-teman bilang disebabkan karena harganya konstan tadi sehingga penerimaan tambahannya juga nggak ada gitu dan penerimaan rata-rata pun untuk satu unit itu konstan. Nah, kurva ATC average total cost ini turun dari kiri atas ke kanan bawah dan secara perlahan naik kembali. Dia turun seperti ini, naik kembali. Dan yang ketiga itu titik E. Kalau teman-teman lihat titik E ini, Q sama dengan 4. Ya, titik E Q sama dengan 4 itu menunjukkan kuantitas produksi yang memberikan keuntungan maksimum, yaitu pada saat P sama dengan MC. Nah, teman-teman. Dia memberikan keuntungan maksimum di sini gitu. Karena apa? Karena di sini kan, perpotongannya itu di situ. Nah, jika MC kurang dari P, perusahaan masih bisa meningkatkan laba dengan menambah unit produksi. MC-nya itu lebih dari P, berarti bisa menambah keuntungan. Nah, makanya dia total naiknya itu ke sini gitu, teman-teman. Nah, jika MC melewati harga, ini kan harga ya. MC-nya itu udah melewati harga, perpotongannya itu udah di sini gitu. Misalnya perpotongannya itu di sini, itu tuh udah rugi gitu dan harus diturunin supaya masuk lagi ke laba per unitnya, teman-teman. Ini kayaknya aku jelasinnya kayaknya agak ribet. Coba aku ini ya. Pertama teman-teman pahami betul kalau keuntungan maksimum itu sebenarnya P sama dengan AR sama dengan MR. Bukan keuntungan maksimum. Ini pertama harus teman-teman buat garis konstannya gitu ya. Nah, perpotongannya itu kita lihat dari MC sama dengan ATC ini. Nah, di sini kan dimulai nih itu. Nah, ketika MC tadi ini berpotong sama P sama dengan AR. Nah, ini kan di titik E sama dengan 4 turun, E sama dengan 4. Nah, itu tadi yang dia menunjukkan kuantitas produksi yang memberikan keuntungan maksimum. Jadi keuntungan maksimum itu didapat sama P sama MC gitu. Di sini gitu kan. Tapi tadi kan ada ATC ya yang bergerak dari sini ke sini gitu ya. Dia berpotong di sini itu. Nah, dia berpotong sini itu apa sih gunanya gitu ya. Nanti dari sini perpotongan itu di atasnya itu nanti bakal ada kotak yang ini laba per unit itu. Nah, yang kotak seperti ini, dia sampai batasnya di P ini, yang ini. Nah, di sini dia masih untung teman-teman, masih untung kayak untung biasa gitu ya, laba per unit. Nah, kalau semisalnya MC-nya ini ATC sama MC-nya ini berpotongan di sini gitu loh. Nah, berarti laba per unitnya itu garis tarik garis ke sini sampai ke sini. Nah, ini tuh masih laba juga, masih laba karena perpotongannya di sini gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya perpotongannya itu di atas P. ATC-nya itu berpotong di sini. Nah, sehingga tarik garis dari sini memotong ke sini, baru sampai sini karena tadi 4 itu. Nah, ini tuh udah rugi. Kenapa rugi? Karena dia di atas harga gitu. Udah jarang ada yang belikan di atas harga biasa gitu. Biasanya kan konsumen kan biasanya beli yang di bawah harga. Nah, itu udah rugi, teman-teman. Jadi, intinya seperti kita perpotongan ATC sama MC ini membentuk kotak, di situ dia total laba per unitnya. Nah, laba per unitnya itu di sini kondisi maksimumnya. Gimana teman-teman untuk yang maksimum? Ada yang masih belum ngerti? Nah, jadi gimana kalau MC-nya tadi, gimana kalau di atas dia? Tadi di atas gini, yang tadi katanya mau rugi, berarti dia harus mengurangi produksi biar tetap masuk lagi turun ke bawah gitu. Gimana kalau misalnya tadi perpotongannya itu masih di bawah harga dan jauh banget, ya bisa ditingkatin, masih bisa ditingkatin sampai masuk ke P sama dengan AR sama MR ini. Jadi titik maksimumnya itu di sini. Kalau misalnya belum ngerti, nggak apa-apa teman-teman. Karena kan yang kita gunain di sini biar ngerti. Awi tadi udah bilang ngerti, oke Awi. Yang lain gimana?
ngurangin produksi itu ngurangin Q. Iya, ngurangin Q. Kan ini, teman-teman perhatikan ini ya variabelnya, bentar. Ini output, teman-teman. Output itu yang bakal mau dijual. Output kan dijual, biayanya itu cost, gitu. Kak, berarti kalau MC yang di atas ATC itu rugi. Bisa nanti dia rugi, nanti kita cek di slide selanjutnya. Makanya tadi, karena P-nya tadi di sini, dan kalau berpotongan di sini, itu bakal rugi. Karena dia kan udah menjual secara, kalau secara singkatnya aku bisa bilang, dia tuh udah menjual di atas harga biasa, gitu. Harga keseimbangannya tadi, itu. Logikanya kan gitu ya, kalau kita ngejual di atas harga keseimbangan, siapa yang mau beli, gitu. Makanya harus diturunin produksinya, biar nanti harganya juga menurun. Tadi ada bertanya. Sorry. Mengurangi produksi itu Ki, iya betul tadi aku bilang. Kak, berarti kalau MC itu, oke Kak, makasih. Oke. Yang lain aman teman-teman, biar kita next lagi. Intinya kalau titik pertemuan ATC, kita tengok dulu ATC-nya di mana, sama MC-nya itu masih di dalam kotak tuh, berarti masih laba maksimum. Iya, betul. Jadi intinya pertemuan ATC sama MC-nya ini masih di bawah P, sama dengan AR, sama dengan MR itu, dia itu masih maksimum, masih untung gitu. Nah, nanti teman-teman bisa buat kotak dari pertemuan-pertemuannya itu. Nah, itulah dia total labanya itu, teman-teman. Oke, gimana teman-teman yang lain? Thank you, Halimah. Oke, kalau udah aman, kita next selanjutnya ya. Udah bisa di next. Nah, kurva kerugian minimum. Ini kayaknya, pertama langsung ke kurva aja deh. Soalnya ini banyak pakai tanda-tanda gitu. Nah, ini seperti tadi nih teman-teman. Lihat nih, perpotongan MC sama AC-nya itu di mana? Perpotongan MC sama AC atau ATC ini, kok nggak bisa sih nulis? Oh. Bentar ya teman-teman. Kok nggak bisa nulis sih? Kenapa nih? Oh, udah. Sorry. Nah, lihat nih, perpotongan MC sama AC-nya itu di mana? Gitu ya. Kan dia di atas harga P-nya itu ya, P sama AR sama MR. Nah, makanya tadi aku bisa bilang dia rugi gitu, teman-teman. Nah, intinya ini sebenarnya sama aja sih program caranya gimana tadi. Lihat dulu tadi perpotongan MC sama P sama dengan AR MR-nya itu di mana. Nah, di sini kan. Nah, dia itu di sini memproduksi, sebenarnya laba maksimumnya itu bisa dapat ketika kita memproduksi di sini jumlah barang dan juga harga di sini. Nah, tapi si AC-nya ini malah berpotong di atas gitu loh. Berarti gimana nih gitu ya? Kita lihat dulu perpotongannya di mana. Ini perpotongannya itu di sini. Nah, dibuat kotak nih. Dibuat kotak. Nah, di sini itulah dia kerugiannya gitu dong. Dia rugi kalau mau produksi di kotak ini gitu. Jadi pertama dapat diuraikan dulu biar aku uraikan. Harga terbentuk saat kurva MC-nya itu memotong kurva AR. Nah, MC-nya itu ini memotong kurva AR. Nah, di sini tuh harga yang sebenarnya yang seharusnya terbentuk gitu. Yaitu setinggi OP1 gitu. OP1. Nah, ini kan bisa naik terus gitu. Baru yang ketiga, besarnya penerimaan total itu OP1AB. OP1AB gitu loh. Ini penerimaan total, teman-teman. Nah, ini sebenarnya penerimaan total, bisa dibuat penerimaan total. Nah, besarnya biaya total itu OP2CB. OP2CB. Mana 2? OP2CB itu penerimaan totalnya. Iya, perusahaan memproduksi pada saat MS sama MC. Nah, kurva AR, MR ini kan sejaring. Iya, betul kok, betul alfa. Perusahaan memproduksi sama dengan MR sama dengan MC. Nah, MR kan tadi ini ya. Nah, MR tadi ini. Kok nggak bisa sih nulis? Sorry. Ada. Betul kok perusahaan MR sama dengan MR sama MC memproduksi di situ. Makanya tadi dia ada di titik A ini gitu. Di titik A tadi itu. Nah, tapi di sini kita bisa lihat dulu AC-nya itu berada di mana. Nah, AC-nya itu berada di atas P-nya tadi gitu. Makanya dia bisa menyebabkan kerugian di titik ini P1 sama dengan 15, P2 sama dengan 13 ini, dan C dan juga titik A, teman-teman.
Jadi gimana caranya biar dia nggak rugi? Harus diturunin produksinya, biar harganya itu menurun sama dengan P2 sama dengan 13. Gitu. Gimana teman-teman? Jadi tadi kebalikan yang tadi ya teman-teman. Jadi ketika AC-nya itu lebih besar daripada MC sama MR gitu. Nah, MC sama MR ini ketika barang memproduksi barang itu, padahal AC-nya itu lebih di atasnya gitu. Kalau untuk kerugian minimum, teman-teman udah pada aman atau ada pertanyaan? Oke, kalau aman bisa dibilangnya teman-teman aman. Oke, paham. Oke, yang lain gimana teman-teman? Masih cuman AW doang nih. Oh, MC. Oh ya, MC yang kebalikan tadi. Oke, bentar-bentar aku biar jelasin lagi. Berarti ada yang belum tahu. MC itu sama marginal cost, teman-teman. Nah, marginal cost itu kebalikan tadi, tambahan output kalau kita ngekeluarin satu biaya produk satu cost gitu. Nah, ini nanti bakal dimulai dari sini. Mulai dari TC. TC itu apa? Ya, TC itu pertambahan dari fixed cost, biaya tetap, dan juga biaya ini variabel, biaya tetap dan biaya tidak tetap. Nah, baru masuk ke MC. MC itu sama dengan rumusnya tadi, bisa dengan TC aksen, bisa MC itu dengan delta TC, baru dengan delta itu. Gue lupa kalau yang rumus satu lagi, sorry. Tapi bisa dengan MCTC aksen, biar lebih mudah. Nah, baru dia kalau pakai AC juga nanti tinggal dibagi Q. Jadi MC itu lawannya MR gitu. Kalau MR kita revenue, kita penerimaan. Kalau MC itu cost pengeluaran gitu kalau tidak salah teman-teman. Oke. Gimana yang lain udah pada aman teman-teman? Oke, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Oh, berarti deh ya. Untuk pasar persaingan sempurna, teman-teman sampai sini aja. Teman-teman perlu pahami banget sebenarnya untuk mencari laba maksimum dan juga laba minimum. Karena biasanya kalau pasar persaingan sempurna, tipe soalnya itu kalau nggak kita tanya tentang ciri-ciri, kelebihan, atau nggak hitung-hitungan tentang laba maksimum ini. Nanti kita bakal perdalam lagi di contoh soal nanti ya ke terakhir ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau pasar-pasar ini sih menurut aku, cara biar cepatnya menghafal itu pelajari dari definisi. Jangan langsung ngapal rumus stok gitu ya. Pahami definisi keuntungan maksimum itu kapan, pada saat berproduksi itu kapan. Baru dari situ, kalaupun misalnya teman-teman lupa rumus, itu bisa ngarahin untuk nebak-nebak jawaban gitu ya. Worst plan-nya tuh seperti itu. Kalau misalnya, jadi pahami betul itu dari definisi. Karena pasar ini erat juga sama bab-bab selanjutnya. Selanjutnya bakal ada pasar monopoli yang bakal dijelasin antara kajian atau enggak ke Abigail. Oke, sekarang aku jelasin yang pasar monopoli. Nah, pasar monopoli itu ciri-cirinya yang pertama itu jumlah perusahaannya itu hanya satu. Jadi di pasar monopoli ini hanya satu perusahaan yang menguasai pasarnya. Jadi perusahaan inilah satu-satunya yang dia tahu strateginya, dia bikin memproduksi produknya, dia itu cuma satu perusahaan aja. Terus yang kedua itu perusahaan tersebut itu price maker. Jadi produsen tersebutlah satu-satunya perusahaan itu yang dia menentukan harganya. Dia yang menguasai pasar, jadi dia terserah dia mau bikin harganya berapa, mau harganya itu dinaikkan atau diturunkan. Jadi itu tergantung sama si produsennya. Kemudian yang ketiga itu jenis barang unik dan tidak ada substitusi. Kalau di pasar monopoli ini, dia tuh jenis barangnya unik dan tidak ada substitusi karena dia tuh hanya satu produsennya. Jadi barangnya ini pun benar-benar unik. Jadi nggak bisa diinovasikan oleh pihak lain karena informasi terhadap pasar ini tuh sangat-sangat terbatas. Kemudian kemungkinan masuk industri itu sangat sulit. Alasannya adalah karena informasi untuk masuk ke pasar itu juga sangat terbatas.
hanya dimiliki oleh perusahaan yang satu tersebut. Jadi semua informasi terkait perusahaan tersebut itu hanya satu perusahaan yang memiliki, dialah yang menguasai pasarnya. Itu pula yang menjadi alasan kenapa kemungkinan masuk industri di pasar monopoli itu sangat sulit. Kemudian yang kelima itu kurva permintaannya itu bersifat inelastis. Inelastis maksudnya kalau misalkan terjadi perubahan harga, pasti permintaan terhadap barang tersebut tidak langsung turun anjlok, tapi misalkan permintaan harga barangnya itu naik 10%. Jadi kalau misalkan permintaannya itu kuantitasnya naik turun tapi nggak sebesar 10%. Jadi kalau misalkan terjadi penurunan harga pun permintaan terhadap barang tersebut naik tapi tidak naik sebesar penurunan harganya. Itu yang dimaksud dengan inelastis. Nah, kurva permintaan bersifat inelastis ini juga sama dengan kurva permintaan pasar pada umumnya. Kemudian yang keenam itu syarat keseimbangannya itu MR sama dengan MC. Nah, maksudnya MR sama dengan MC ini sama seperti pasar yang udah dijelaskan sama Gading tadi. Jadi syarat keseimbangannya itu turunan TR sama dengan turunan dari TC-nya. Nah, kemudian kalau misalkan pasar monopoli ini pastinya kan nggak semua perusahaan itu bisa menjadi pasar monopoli. Kalau misalkan semua jadi monopoli, pastinya semua pihak itu bakal nggak ada yang saling diuntungkan. Jadinya ada beberapa pasar ataupun beberapa perusahaan atau beberapa BUMN yang dilindungi oleh undang-undang yang diizinkan oleh pemerintah untuk menjadi monopoli. Adapun undang-undang tersebut yaitu dari pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tujuannya ini supaya monopoli ini tidak dilakukan oleh semua perusahaan, dan monopoli ini juga bertujuan untuk maksudnya BUMN ini hanya memproduksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi dapat dibagikan secara adil dan merata produksi tersebut. Kemudian kelebihan dari pasar monopoli ini sendiri, yang pertama itu pemenuhan kebutuhannya itu adil dan merata. Alasannya adalah yang pertama tadi itu udah dilindungi sama BUMN. Jadi hanya beberapa perusahaan tertentu udah dilindungi sama undang-undang. Jadi hanya beberapa perusahaan atau beberapa BUMN yang memiliki kebijakan menjadi pasar monopoli. Kemudian pastinya kan produk yang mereka produksi juga merupakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi kalau hanya satu perusahaan yang megang, pastinya bisa benar-benar didistribusikan dengan baik, dan pastinya setiap kenaikan ataupun penurunan harga mempertimbangkan sama kehidupan masyarakat pada umumnya. Kemudian yang kedua itu, inovasi dan kreativitas itu terus dilakukan. Alasannya adalah meskipun dia perusahaan monopoli, ada saatnya dia itu harus terus berinovasi dan berkreasi supaya perusahaan-perusahaan lain itu nggak punya kesempatan untuk masuk ke pasar monopoli tersebut, dan supaya dia nggak digantikan sama perusahaan lainnya. Jadi dia itu harus tetap melakukan upaya bagaimana supaya daya saing produknya itu unggul, tetap dia satu-satunya penguasa di pasar tersebut. Kemudian yang ketiga itu pemberian hak cipta dan hak paten bagi produsen. Nah, ini sama seperti yang udah dijelaskan tadinya itu karena ada undang-undang yang melindunginya. Jadi pemerintah itu ngasih hak cipta sama hak paten bagi produsennya itu. Hanya produsen inilah yang diberikan izin sama pemerintah untuk memonopoli produk tersebut demi kelangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat pada umumnya. Kemudian yang keempat itu keuntungan produsen terjamin. Maksud dari sini adalah kan produsennya itu dia yang mengatur harganya, dia itu yang menentukan harganya berapa. Jadi misalkan produsen sedang mengalami biaya produksinya itu lagi naik, atau misalkan karena lagi terjadi inflasi atau hal lainnya, dia tuh tetap bisa mendapatkan keuntungan karena produksinya itu terjamin dan harganya itu mereka yang menentukan sendiri. Namun meskipun mereka menentukan harga sendiri, mereka tetap mempertimbangkan apakah masyarakat akan tetap naik permintaan terhadap barang tersebut jika mereka menaikkan harganya. Jadi meskipun mereka menaikkan harganya dan mereka mendapatkan keuntungan yang terjamin, mereka juga tetap memperhatikan masyarakat. Kemudian yang kelima itu meminimalisir biaya produksi. Alasannya adalah kan cuma satu perusahaan, jadi dia itu nggak perlu beriklan, nggak perlu melakukan
hal-hal lainnya seperti yang dilakukan pasar pada umumnya. Jadi dia itu meminimalisir biaya produksi, yaitu salah satunya biaya periklanan ataupun biaya terkait sama yang udah dijelaskan di pasar-pasar sebelumnya. Nah, kalau misalkan di ciri-ciri dan kelebihan teman-teman semuanya, apakah udah paham dengan jelas atau misalkan ada pertanyaan? Pasar monopoli pernah mengalami kerugian nggak, Kak? Pasar monopoli pastinya pernah mengalami kerugian, tapi di dalam jangka pendek. Kalau misalkan jangka pendek, perusahaan monopoli ini ada 3 kemungkinannya. Dia mengalami laba supernormal, dia mengalami laba normal, dan juga mengalami kerugian. Namun ketika di jangka panjang, dia itu nggak mengalami kerugian, tapi dia berkemungkinan mengalami laba supernormal, itu di jangka panjang. Kemudian ada pertanyaan lagi kah, teman-teman? Oke, sama-sama, Filda. Kalau misalkan teman-teman bingung, langsung ditanya aja ya. Oke, kayaknya ini semua aman. Kita lanjut ke... Oh, ini bentar ada. Kak, kan tadi dibilang barangnya monopoli, itu unik. Berarti dia barangnya sama kayak pasar sempurna gitu nggak? Nggak dong, pasti beda. Kalau misalkan di pasar sempurna kan dia barangnya homogen. Barangnya tuh sama, semua pasar itu sama barangnya. Jadi maksudnya kalau misalkan di pasar persaingan sempurna, dia itu misalkan barangnya itu A. Jadi semua produsen itu memproduksi barang A. Dan informasi terhadap pasar itu sangat sempurna. Jadi semua orang tahu kan untuk memproduksi barang A ini bagaimana. Sedangkan misalkan di pasar monopoli, misalkan dia memproduksi barang Z, orang hanya tahu produksi barang A. Jadi nggak ada sama sekali yang tahu bagaimana sih cara memproduksi barang Z ini, bagaimana strategi untuk memasarkan barang Z ini. Jadi benar-benar hanya dia sendirilah yang tahu memproduksi barang Z ini bagaimana. Itu bedanya sama pasar persaingan sempurna. Iya benar banget, kayak PLN. Jadi contohnya dari pasar monopoli ini kan PLN atau KAI, jadi yang menguasai hajat hidup orang banyak lah, gitu. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, kalau misalkan udah paham semua, kita lanjut ke kekurangannya. Kalau misalkan kekurangan dari pasar monopoli ini sendiri, yang pertama itu menimbulkan kecurangan di pasar gelap. Ini adalah karena kan dia kan menentukan harganya sendiri dan dia sangat menguasai pasar tersebut. Tapi di sisi negatifnya dia tuh berkemungkinan untuk memproduksi atau mendistribusikan barangnya itu di pasar gelap dengan misalkan mereka menaikkan harganya tinggi banget di masyarakat, tapi misalkan di pasar gelap mereka tuh harganya sedang-sedang aja. Nah, mereka tujuannya supaya punya relasi yang lebih kuat lagi ke pasar-pasar tertentu, atau misalkan mereka itu ingin menguntungkan beberapa pihak saja yang berkaitan sama mereka. Jadi itulah salah satu dampak negatif dari pasar monopoli ini. Kemudian yang kedua itu adanya manipulasi kelangkaan produk. Jadi ada kondisi ketika mereka itu berpura-pura ataupun memanipulasi kuantitas produksi di dalam namanya informasinya tuh kayak misalkan ada laporan-laporannya gitu kan. Jadi mereka tuh seolah-olah bahwa produknya tuh sedang kelangkaan atau seolah-olah produknya itu sedang mengalami penurunan produksi karena misalkan kelangkaan sumber dayanya. Nah, padahal mereka itu nggak mengalami kelangkaan produk. Nah, disinilah terjadi manipulasi kelangkaan produk yang memungkinkan mereka jadinya kan kalau misalkan di pasar pada umumnya kan kalau misalkan produksinya itu langka, pastinya harganya bakal naik. Nah, inilah yang dimanfaatkan sama perusahaan monopoli dengan memanipulasi kelangkaan produk supaya mereka bisa meningkatkan harganya, sehingga itu meningkatkan keuntungan bagi mereka sendiri. Kemudian yang ketiga itu eksploitasi tenaga kerja. Kalau misalkan di pasar monopoli ini, saking banyaknya tenaga kerja, karena kan cuma satu perusahaan, jadinya pastinya mereka punya tenaga kerja banyak juga dong. Nah, dengan begitu mereka tuh semakin tinggi kemungkinan untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Mereka misalkan banyak tenaga kerja nih, nah mereka memproduksi besar-besaran produk mereka, tapi gaji bagi tenaga kerjanya itu rendah. Jadi meskipun tenaga kerjanya itu jam kerjanya tinggi, tapi gaji yang mereka terima itu tetap rendah. Nah, itulah yang dimaksud dengan eksploitasi tenaga kerja. Kemudian yang keempat, adanya kemungkinan bagi produsen untuk bekerja tidak optimal.
Nah, kalau misalkan tadi kelebihannya kan mereka itu terus melakukan inovasi dan kreativitas supaya nggak ada perusahaan lain masuk ke pasar monopoli tersebut. Namun di sisi lain ada juga kekurangannya, yaitu karena mereka satu-satunya perusahaan di pasar tersebut, ada kemungkinan bagi mereka untuk bekerja nggak optimal. Itu contohnya sama kayak misalkan kita, misalkan kita itu juara kelas, kita itu dipakai olimpiade kemana-mana. Nah, tapi kita satu-satunya yang unggul di kelas itu. Ada kemungkinan bagi kita untuk ogah-ogahan belajar di kelas, karena kita yakin bakal nilai kita tetap naik, nilai kita tetap bagus diberikan oleh guru-guru. Nah, itu sama seperti pasar monopoli. Jadi kalau misalkan mereka itu satu-satunya perusahaan, satu-satunya produsen yang menguasai pasar, mereka itu ada kemungkinan untuk bekerja nggak optimal, atau ada kemungkinan mereka ya suka-sukanya aja gitu, misalkan mau naikkan harga ya udah naikkan, atau misalkan menurunkan harga ya udah diturunkan. Padahal itu pasti sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak kan, karena produk yang mereka produksi itu benar-benar yang hidup masyarakat bergantung sama produk mereka. Seperti PT PLN itu kan listrik, siapa sih yang nggak butuh listrik? Jadi kalau misalkan mereka memanipulasi setiap kelangkaan produk, atau mereka membuat kecurangan di pasar gelap untuk listrik tersebut, pastinya benar-benar menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, dan juga bagi pemerintah itu bakal merugi. Nah, kalau bagi kekurangan sendiri, teman-teman ada yang ingin bertanya nggak? Atau teman-teman misalkan pernah baca gitu tentang pasar monopoli dan ingin bertanya, boleh juga ya. Atau misalkan kalau udah paham juga boleh bilang paham di chat. Oke, kayaknya ini aman semua ya. Kita lanjut ke daerah laba maksimum dari pasar monopoli. Nah, kalau misalkan pasar monopoli itu, kan keseimbangannya itu MR sama dengan MC. Dan kemudian di pasar monopoli ini, inilah yang dinamakan D. D itu maksudnya demand. Kurva permintaan pasar monopoli itu sama dengan kurva permintaan pasar pada umumnya. Ya, dan juga seperti yang udah dijelaskan tadi, sifat dari elastisitasnya itu inelastis. Jadi meskipun terjadi perubahan harga yang sangat tinggi, permintaan terhadap barang tersebut tidak berubah sangat drastis. Nah, kemudian MR dari pasar monopoli ini begini. Kalau misalkan ditanya di mana sih daerah laba maksimum, ini yang udah di bold sendiri sama grafiknya. Jadi inilah yang dinamakan dari daerah laba maksimum pasar monopoli itu. Terjadi pada saat MR sama dengan MC. Nah, ini kan MC-nya di sini. Nah, yang gitu ini. Tapi sebenarnya kalau misalkan ditanya lebih detail, daerah laba maksimumnya itu mulai dari sini sampai sini. Nah, begitu. Nah, pada saat inilah ini bisa terjadi pada jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa? Karena seperti yang udah aku bilang tadi, kalau misalkan dia itu laba, perusahaan monopoli ini sangat mudah untuk mendapatkan laba pada jangka pendek dan juga jangka panjang. Tapi kalau misalkan pada jangka pendek, dia berkemungkinan rugi. Pada jangka panjang, kenapa sih dia bisa mengalami laba yang super normal kalau di jangka panjang? Karena kan kalau misalkan jangka pendek itu rentangnya 1 sampai 3 tahun. Nah, kalau misalkan begitu kan ada kemungkinan beberapa kayak misalkan ada kondisi politik atau kondisi ekonomi, mereka itu mengalami kayak misalkan G30S waktu itu, atau misalkan pada tahun 1998 inflasi itu tinggi banget. Nah, mereka itu di pasar monopoli ini, mereka pastinya dipengaruhi juga sama kondisi politik dan kondisi ekonomi suatu negara tersebut. Jadi pada jangka pendek mereka itu berkemungkinan rugi. Namun kalau misalkan di jangka panjang, jaraknya misalnya 5-10 tahun, mereka itu nggak mungkin mengalami kerugian, namun mereka berkemungkinan mengalami laba supernormal karena ya mereka sendiri yang menentukan harganya. Dan mereka pastinya juga mempertimbangkan bagaimana
supaya memajukan perusahaan mereka. Jadi kalau misalkan mereka mengalami kerugian pun, mereka karena cuma sendiri perusahaannya, langsung cari tahu di mana sih letak kesalahan dari produksi mereka, di mana kesalahan dari pasar mereka, sehingga mereka itu mengalami kerugian. Dan itu pastinya langsung mereka perbaiki kan. Nah, jadi kedepannya mereka itu langsung cepat untuk memperbaiki diri dan langsung meningkatkan produksi mereka lagi. Bagaimana cara untuk mengembalikan kerugian tersebut dan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi lagi, mendapatkan laba yang lebih tinggi lagi, dan di jangka panjang itulah alasan mereka tetap dapat bertahan dan juga mereka pendapatannya itu tetap terjamin. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan terhadap grafiknya, boleh ditanyakan ya. Tapi kalau misalkan udah paham semua, biar kita lanjut. Oke, kayaknya ini udah paham semua ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan ketika kita bahas soal. Nah, ini akan dijelaskan oleh Kak Zia. Oke. Hai semuanya, balik lagi. Tadi kita udah belajar tentang pasar persaingan sempurna sama monopoli. Sekarang bagian aku buat ngejelasin monopolistik dan oligopoli. Nah, kalau dari monopolistik sendiri nih, pasar monopolistik itu adalah pasar yang merupakan cirinya tuh berada di antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Nah, ciri-ciri itu yang pertama, banyak penjual dan banyak pembeli. Tapi penjual itu tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Gitu. Dan yang ketiga itu ada hambatan untuk keluar atau masuk pasar, tetapi relatif mudah. Kenapa? Karena tadi yang penjualnya juga banyak, jadi kalau hambatan tuh bisa difaktorin sama modalnya juga gitu. Kalau di pasar persaingan monopoli itu kan dia hambatannya besar itu karena cuma satu perusahaan yang tadi udah dibilangin sama Abigail gitu. Terus ada modalnya juga cukup besar kayak misalkan PLN gitu kan, itu kan sangat susah ya untuk masuk ke sana gitu. Yang keempat itu ada penjual itu adalah price maker, penentu harga, tetapi sedikit. Kenapa di sini sedikit? Karena gini, kalau di monopolistik itu kan yang jual itu banyak dan bisa dibilang barang itu terdiferensiasi gitu kan. Kalau dibilang penentunya sedikit itu karena kalaupun kita mau ngejual dengan harga yang kita tentuin, itu kita juga harus milah-milih gitu. Misalkan apa ya? Contohnya itu air mineral, kayak misalkan Aquades sama Aqua gitu kan. Kalau misalkan kita di pasar itu jual itu dengan harga misalkan pasar itu 10.000, tapi misalkan si yang punya Aqua ini bilang, naikin deh harganya misalkan jadi 11.000, itu masih nggak apa-apa. Kenapa? Karena tadi masih bisa menjadi penentu harga, masih laku lah di pasaran gitu. Tapi saat kita mau naikin harganya itu misalkan dari 10.000 jadi misalkan 20.000, itu kan udah nggak make sense, atau nanti kita malah ngalamin yang namanya rugi, atau nanti penjualannya juga nggak sesuai target. Makanya dibilang di sini penjual itu price maker tapi sedikit gitu, karena yang ngejualnya pun banyak dan kita juga nggak bisa sesuka hati gitu kayak di monopoli untuk menurunkan harga gitu. Walaupun bisa gitu. Yang kelima itu memerlukan iklan karena persaingan ketat sama aja. Kalau misalkan kita menjual brand itu kan pasti kita butuh iklan kan, karena yang jual tuh banyak dan kita juga pasti ada persaingan di sana. Gitu sih. Itu dari ciri-ciri monopolistik. Aku kecepatan nggak ya ngomongnya? Paham nggak sampai sini? Hampir sama sih monopolistik sama persaingan sempurna sama monopoli, bedanya itu. Gitu. Oke, mantap. Lanjut. Nah, kalau di pasar monopolistik tuh kurvanya seperti ini. Kalian udah belajar elastisitas kan? Jenis-jenis elastisitas. Soalnya kalau misalkan aku ngejelasin kalian belum paham, takutnya nanti bingung. Kalau di review sedikit, elastisitas tuh ada elastis, inelastis, elastis sempurna, inelastis sempurna, sama uniter. Nah, kalau di pasar monopolistik itu dia tuh memakai elastisnya itu adalah elastis gitu. Jadi kalau di elastisitas yang elastis itu, elastisnya tuh sama dengan lebih dari satu. Kalau yang berarti, ntar aku tulis deh biar nggak ini. Aku lupa nulis nih. Coba draw ya. Ini kok nggak bisa? Coba. Oh, bisa. Kalau di monopolistik tuh kita elastisitasnya tuh elastis gitu. Kenapa? Berarti kalau kita tahu dari rumusnya itu, sorry, ini rada susah. Kalau dari rumus itu kan
delta Q persen, sorry ini tulisannya, sorry. Persen per delta P persen. Nah, kalau elastisitasnya lebih dari 1, berarti otomatis Q-nya ini kan berarti lebih besar dong. Iya nggak sih? Lebih besar gitu daripada yang harganya. Kenapa gitu? Kalau di monopolistik kan, kalau ciri-ciri elastis itu kan banyak substitusi, dan kalau misalkan kita menaikkan harga, itu tuh nanti pendapatan kita akan berkurang. Kenapa? Karena cenderung konsumen itu kan maunya yang murah-murah nih. Sedangkan tadi banyak barang substitusi atau banyak barang penggantinya. Kalau misalkan tadi Aquanya itu misalkan naikin jadi 20.000, orang kan pasti akan mikir, daripada kita beli Aqua yang harga 20.000, mending kita beli Aquades, dapat harganya 10.000 bisa dapat 2, sama-sama air mineral, sama-sama bisa diminum, sama-sama sehat, ya nggak sih? Kayak gitu. Makanya tadi kalau di monopolistik itu kita tuh nggak bisa menentukan harga yang banyak. Nanti makanya itu kurva itu akan elastis yang ini nih, demand. Kalau nanyain kurva MR, AC, dan MC, itu kurva emang seperti ini. Kalau MC itu emang selalu akan checklist seperti ini. Jadi checklist nurun dulu, terus naik gitu. Kalau AC selalu akan landai seperti ini. Gitu. Mungkin nanti kalian udah belajar mungkinnya di biaya produksi, ntar ada AVC, ada TC, ada FC gitu kan, yang tadi udah dijelasin sama Kak Gading juga. Sampai sini dulu nih, ada pertanyaan nggak kira-kira? Jadi kalau di monopolistik, kurva itu akan seperti ini, dan kalau dibilang jenis elastis itu apa? Elastis gitu. Jenisnya itu adalah elastis. Elastisnya lebih dari 1, yang berarti dia nggak bisa untuk sembarang menaikkan harga dengan banyak gitu. Karena banyak barang substitusinya. Seperti itu sih. Gimana kira-kira? Aku takut kecepatan sih sebenarnya kalau ngomong. Jadi kalian kalau misalkan mau di-repeat juga nggak apa-apa. Tuh. Paham nggak kira-kira? Iya. Next, Kak. Oke, lanjut dong. Please ya, kalau aku kecepatan bisa bilang aja. Ini bisa di-eraser kan ya? Oke, bentar. Nah, tadi kita udah belajar tentang monopolistik, sekarang belajar tentang oligopoli. Sebenarnya ya, kalau kita belajar tentang pasar itu yang paling harus kita hafal itu ciri-cirinya, guys. Karena biasanya kalau di soal-soal itu yang ditanya itu ciri-cirinya gitu. Bukan pasar ini masuk mana, pasar ini masuk mana gitu, contohnya enggak. Tapi biasanya ciri-cirinya. Kalau di oligopoli itu pasar persaingan yang hanya terdapat beberapa penjual. Ingat ya, kalau oligopoli itu beberapa penjual. Kalau tadi monopolistik itu banyak penjual dan banyak pembeli, kalau oligopoli itu beberapa penjual dengan kemampuan yang sama, dan penjual itu banyak, pembeli itu banyak gitu. Dan yang produk yang dijual tuh homogen dan terdiferensiasi. Maksudnya gimana? Tadi kan kalau monopolistik itu terdiferensiasi juga kan. Tapi kalau oligopoli itu kan dia tuh yang jual tuh hanya sedikit atau beberapa. Beda sama monopolistik. Kayak misalkan tadi tuh di monopolistik itu contohnya sampo. Dia tuh sama-sama sampo, sama-sama digunain buat buat rambut gitu. Tapi dari formulanya, dari kemasannya, dari bentuk itu pasti beda. Itu monopolistik. Tapi kalau di oligopoli itu dari mulai perusahaannya cuma sedikit, dan tapi barangnya juga nggak terlalu terdiferensiasi gitu. Jadi biasanya yang membedakan tuh hanya depannya doang, kemasannya biasanya kalau di oligopoli. Contohnya kayak farmasi, terus kayak apalagi semen gitu. Terus apa lagi ya? Grab, Gojek gitu. Kayak gitu. Jadi kayak cuman beda itu cuman di luarnya doang, atau misalkan kayak industri pesawat gitu. Bedanya kan cuman di luarnya doang gitu, atau namanya doang, atau mungkin di dalamnya doang gitu. Tapi ya sama-sama pesawat, sama-sama dibuat dijalankan gitu kan. Nah, yang ketiga tuh ada hambatan untuk memasuki pasar, sama aja. Kenapa ada hambatan? Ya karena itu yang jualnya sedikit, informasi juga tidak terlalu akurat, terus juga mau masuk ke sana itu butuh apa ya? Butuh modal yang besar, dan juga kita tuh harus punya keyakinan untuk membalap eksistensi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya udah berjalan gitu. Kayak gitu. Kalau yang keempat, adanya saling ketergantungan yang akan menyebabkan terjadinya kartel. Ini akan aku bahas di kurvanya nanti ya. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau yang kelima, bentuk kurva itu patah. Ini yang paling sering ditanyain kalau di soal-soal. Kurva patah itu termasuk kemana? Kurva patah itu masuk kemana? Jawabannya itu pasti selalu oligopoli. Kayak gitu. Kenapa patah? Nanti kita jelasin di kurvanya. Yang keenam itu, penjual adalah price maker. Berarti penentu harga, sama aja. Kalau rokok itu masuk sih, masuk.
masuk walaupun sebenarnya sekarang udah banyak ya. Tapi bisa juga sih ke monopolistik gitu. Aku sih jujur kalau rokok sekarang tuh kayak misalkan apa ya, BBM aja gitu. Kayak pom bensin aja sekarang kan bisa jadi bukan yang tadi kita bilang monopoli, sekarang tuh udah bisa jadi oligopoli. Kenapa? Karena banyak sekarang gitu, udah beberapa yang jual gitu. Nggak kayak dulu gitu. Kalau rokok mungkin karena banyak bisa disebut monopolistik, bisa disebut monopolistik sih, lebih ke monopolistik ya menurut aku, tapi nggak tahu. Kalau misalkan salah bisa dikoreksi, guys. Penjual itu adalah price maker, sama penentu harga. Kenapa? Karena tadi yang jualnya cuma sedikit, jadi dia tuh masih punya apa ya, kuasa untuk menentukan harga. Mau harganya berapapun dia masih bisa menguasai karena substitusinya itu sangat sedikit gitu. Beda sama monopolistik. Kalau monopolistik kan banyak gitu kan. Kalau oligopoli kan hanya beberapa. Contohnya tadi itu produsen semen, BPJS, pelayanan asuransi, Grab, Gojek, industri pesawat pun bisa gitu. Lanjut ya. Sebelumnya ada yang mau tanya nggak, guys? Kali aku ada miss gitu. Atau udah paham kira-kira? Oke, paham Fanny. Oke. Oke, kalau aman kita lanjut ke kurvanya ya. Oke, ayo lanjut. Nah, ini contoh kurva patahnya dari eksistensinya oligopoli nih, yang paling sering keluar. Jadi kurva patah tuh ini. Seret, terus dia patah ke bawah. Kenapa bisa kayak gitu kan? Ini tadi itu elastis dulu. Elastis, bentar. Kok aku nulisnya rada susah. Elastis dulu. Habis itu pas patah menjadi inelastis. Kita contohin ke yang tadi ya, inelastis. Misalkan Grab Gojek deh. Grab, aduh tulisannya sorry ya lama. Grab X Gojek misalkan gitu kan. Misalkan kita ngomonginnya tuh apa ya? Ini kita misalkan kan Grab Gojek kan atau transportasi online kan belum banyak ya guys. Tapi kita ininya Grab sama Gojek aja gitu. Misalkan Grab sama Gojek ini ongkirnya tuh misalkan tadinya tuh misalkan sama-sama 10.000 deh. Lagi dulu kan promonya banyak banget dah Grab. Sekarang udah nggak ada. Terus misalkan 10.000 nih. Jadinya elastis. Kenapa? Kalau elastis kan tadi aku bilang ada barang substitusi. Gini. Kalau misalkan gini, Gojeknya ini kita naikin harganya tadi 10.000 misalkan jadi 15.000 deh. Ini aku lupa. Nah, 15.000. Beda dong harganya. Grabnya 10.000 tapi Gojeknya 15.000 nih. Jadinya terjadi kurva itu akan membentuk elastisitas itu elastis. Kenapa? Tadi kan aku bilang elastis itu ada barang substitusi dan juga kalau misalkan kita menaikkan harga maka pendapatan kita akan berkurang. Kayak misalkan gini, Gojek. Tadi ini misalkan kita tuh Gojek lovers gitu. Tiba-tiba harganya jadi 15.000. Kita mikir, apa nggak baiknya kita ke Grab aja ya gitu. Kan 10.000 nih lumayan, 5.000 dapat diskon kan, bisa beli apa tuh, 5.000 bisa beli es teh manis, bisa beli apa gitu kan. Nah nanti tuh yang pembeli Gojek tuh akan beralih ke Grab kan. Nah makanya kenapa nanti akan terbentuk kurva elastis yang tadi. Pada saat di titik mau patah ini, dia tuh akan melakukan tadi kartel. Kartel tuh kayak apa ya? Kartel tuh kayak kesepakatan antara perusahaan gitu, antara perusahaan untuk menentukan harga gitu, kartel. Ini yang paling sering ditanyain kartel. Biasanya sering ada di oligopoli itu, kartel. Nanti pada saat di titik ini, Gojek tuh akan mikir, apa kita sebaiknya nurunin harga lagi ya? Kayaknya pendapatan kita berkurang nih gara-gara kita naikin harga, sedangkan Grab masih 10.000. Orang-orang belinya jadi Grab gitu kan. Terus pas udah titik ini, dia mengkartelkan diri gitu berdua, Grab sama Gojek ini, dia menentukan harga. Misalkan, oke, kita sepakat harganya itu akan 12.000. Misalkan gitu. Saat udah 12.000, otomatis orang-orang yang tadinya ke Gojek ini akan kembali ke Gojek lagi dong.
Atau mungkin dia yang tadi udah Gojek ya balik lagi Gojek gitu, ngapain nge-Grab. Karena apa? Bukan karena dia harganya lebih murah atau lebih mahal, karena tidak ada pilihan lain. Inelastis, ya nggak sih? Kalau inelastis itu kan ciri-cirinya walaupun dia menaikkan harga, dia akan tetap mendapatkan pendapatan yang banyak gitu. Dan terus barang substitusinya tuh hampir nggak ada gitu. Karena dia kebutuhan pokok. Kayak tadi misalkan ini 12.000 tuh Grab sama Gojek. Si A ini tadinya kan Gojek lovers nih, ya tetap aja dia ke Gojek. Kenapa? Karena nggak ada pilihan lain, guys, gitu. Makanya disebut inelastis. Makanya nanti pada saat di sini dia udah menentukan harga, udah terjadi kartel gitu, udah terjadi apa ya namanya, diskusi lah gitu antara perusahaan, dia akan membelok atau patah gitu. Yang tadi harusnya ke sini, nggak jadi, dia akan ke bawah gitu. Itu biasanya, makanya kenapa kalau di ciri-ciri oligopoli itu ada yang namanya ketergantungan di perusahaan gitu. Karena nanti dia akan biasanya akan kartel, akan terjadi apa ya? Diskusi gitu antara perusahaan-perusahaannya gitu. Buat menentukan harga biar sama-sama enak, biar sama-sama untung gitu kan di pasarnya gitu. Karena yang jualnya juga masih sedikit gitu, guys. Itu yang menyebabkan dia patah tuh karena itu kartel dan akan menentukan harga sendiri gitu. Ini nih PO ini. Biasanya harganya udah harga kartel gitu. Harga kartel apa Anda? Ya pokoknya gitu udah ini apa namanya? Udah diskusi lah gitu, harga untuk di pasar itu akan segitu 12.000. Jadi nih, kan tadi harga 4P2 jadi P1 gitu kan. Apakah sampai sini sudah paham? Gitu sih kalau teori patahnya itu kenapa, dan itu karena itu. Sorry. Iya, kesepakatan perusahaan, betul. Jadi lebih tepatnya kesepakatan antara dua perusahaan untuk menentukan harga di pasar gitu ya. Jadi jangan cuma ngomong kesepakatannya aja nih, soalnya bingung kalau kesepakatan itu kesepakatan apa. Yang disepakati itu adalah harga di pasarnya gitu. Oke, sampai sini pahamkah? Sama aja kayak kalau di industri pesawat sama aja. Kalau misalkan tadi sejuta jadi itu kayak gitulah. Berarti kedua perusahaan harganya jadi sama. Iya, betul. Gitu guys. Jadi dia tuh sama-sama untung, dan si pembeli tuh nggak punya apa ya substitusi lagi gitu untuk membeli yang lain, kayak misalkan mencari apa ya transportasi lain gitu, transportasi online, karena Grab sama Gojek itu harga udah sama 12.000, makanya nanti akan terjadi patah. Jadinya kurva itu akan membentuk kurva inelastis gitu. Kayak gitu sih. Ini teori kurva patah ya mungkin. Mungkin kalian bisa menghafal juga nanti jenis-jenis elastisitas ada di permintaan penawaran deh kayaknya. Udah lewat itu kayaknya. Ini paling sering ya. Tulisannya gimana ya? Aku lupa deh. Kurva patah tuh sering disebut. Aku nggak tahu baca gimana. Cuman tulisannya tuh adalah Kinket. Berarti apa nih? Kin gitu ya. Kinket, demand, curve gitu. Seperti itu. Apakah kalian sudah paham? Soalnya aku takutnya kecepatan. Aku kasih love biar kalian semangat belajar ya. Oke, paham. Apakah mau difoto dulu atau kita lanjut? Bisa difoto dulu ya guys sebelum kita lanjut. Barangkali mau nanya juga boleh. Oke, kita sebaik ini udah selesai. Kita tuh sekarang akan bahas-bahas soal. Sebentar, aku hapus dulu deh. Oke, kita akan masuk ke bahas soal nih. Silakan soal pertamanya, Abigail. Nah, ini nomor 1. Coba kalian lihat dulu soalnya. Terus kalau kalian bisa jawab, boleh jawab. Kinket demand curve itu apa? Kurva patah. Kurva permintaan patah. Kurva patah. Ya gitu. Kurva patah ya guys. Kurva patah. Pokoknya itu ada di oligopoli. Harus banget dihafalin, fix. Itu nggak boleh kalian lupain. Pada suatu pasar persaingan sempurna, biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh penjual ditunjukkan dengan fungsi C sama dengan 50 ditambah Q kuadrat ya ini ya. Q kuadrat bukan? Kuadrat bukan ini. Kagak adik. Enggak, Q2 kok itu. Oh, Q kuadrat enggak sih, Kak? Kedua, Q kuadrat. Q kuadrat. Kagak sih? Iya. Perusahaan tersebut
beroperasi pada tingkat harga Rp10 Ya, yang telah Ki kuadrat, disepakati guys. yang telah disepakati di pasar. Berapakah jumlah barang yang harus diproduksi oleh perusahaan tersebut agar dapat mencapai laba maksimum? Ini tadi udah dijelasin sama Kak Gading nih. Apa kira-kira jawabannya, ada yang tahu nggak? Atau mungkin nggak tahu gitu. Nggak apa-apa, nanti dijelasin sama Kak Gading. Dicoba dulu. Ya, saya sama dengan 50. Betul. Ya, kira-kira ada yang paham nggak nih sama soalnya? Di keep dulu, guys. Ada yang jawab 5 nih. Yang lain gimana nih, teman-teman? Oke, tadi J udah jawab 5. Kalau ada soal gini, better teman-teman langsung fokus sama yang diketahui sih. Misalnya kayak persaingan sempurna, baru langsung lihat nih, oh fungsi C-nya itu 50 sama Q kuadrat gitu, baru lihat tingkat harga, tulis lagi di catatannya itu P sama 10 gitu. Baru yang dicari itu Q pada saat mencapai laba maksimal. Tetap deh teman-teman. Kalau saya belum ngerti, bisa disampaikan aja kayak belum ngerti Kak gitu. Oke, tenang. Kita nanti bakal bahas. Kalau mau langsung dibahas, bisa ya teman-teman. Atau nggak kalau mau ditunggu dulu gitu. Oke, bahas. Ayo bahas. Oke, bisa nih gimana? Jadi tadi betul ya J, itu jawabannya 5. Thank you J. Caranya gimana? Bentar aku coret-coret. Nah, tadi kan aku udah nyampein ya, perusahaan mencapai laba maksimum ketika MR sama MC. Ini tuh teman-teman harus paham dulu gitu ya. Nah, tadi kan udah aku jelasin juga MR didapat dari mana gitu. Nah, MR itu kan didapat pada saat jadi kan MR sama dengan MC gitu ya. MR ini kan bisa teman-teman dapat dari TR aksen, begitu juga dengan MC bisa dapat dari TC aksen. Nah, TR itu tadi gimana nih? TR sama dengan P kali Q. Nah, harga jual telah diketahui kan tadi di soal itu 10. Maka fungsi TR tadi jadi 10Q. Nah, MR-nya itu berapa? 10 karena TR aksen. Nah, TR aksen itu berarti 10 kan turunannya gitu ya. Kalau MC seperti tadi tuh, dari kasih tahu tadi fungsi turunan dari total biaya, yaitu 50 tambah Q pangkat 2. Sehingga MC-nya itu yaitu turunan dari MTC, yaitu 2Q. Jadi duanya turun ke bawah gitu ya. Berarti MR sama MC, 10 sama dengan 2Q, Q-nya sama dengan 5 gitu teman-teman. Gimana yang masih kurang paham? Jadi sebenarnya main-main di situ doang sih teman-teman. Ya jadi teman-teman tuh kalau kita bilang bahas pasar, itu sebenarnya teori produksinya itu dan fungsi-fungsi produksinya itu teman-teman harus udah paham dulu. Karena ekonomi itu kan kayak berhubungan gitu kan tiap bab. Kayak ada juga kita bahas mulai dari elastisitas, dari permintaan penawaran. Jadi agak susah menurutku kalau teman-teman belajarnya loncat-loncat gitu loh. Karena kayak bakal berurut gitu teman-teman. Dan kayak ekonomi itu belajar dari definisi banget sih menurut aku. Kayak konsepnya itu harus paham. Kadang kayak susah gitu kan, kalau pas kerjain, oh mudah, oh gitu, kan sering banget gitu kan, gitu teman-teman. Ntar aku hapus, oke. Gimana kalau untuk yang ini, masih ada yang kurang ngerti cara ngerjainnya?
Aman? Bisa chat buat di kolom chat ya teman-teman. Oke, Asti, Dir juga udah bilang next. Aman. Oke, kita nih. Ini soalnya benar atau salah. Elastisitas permintaan dari pasar persaingan sempurna adalah elastis sempurna. Gimana teman-teman? Benar atau salah? Oke, benar. Oke, udah banyak benar. Oke. Teman-teman di sini ada yang mau ngomong nggak nih? Ngasih tahu pendapatnya kenapa dia benar? Atau mau aku bahas langsung? Ada yang mau speak up nggak nih, teman-teman? Yuk speak up. Ya kan? Branding diri. Siapa tahu ya kan ada yang mau ngomong gitu. Next tutor kan bisa. Oke. Mungkin ada nggak nih teman-teman nih? Mungkin Desi, Diana. Oh, ada nih Awe. Oke. Oke, Awe. Waktu dan tempat dipersilakan. Kan pasar persaingan sempurna itu apa ya? Bukan kebutuhan pokok. Aku mikirnya kalau bukan kebutuhan kalau banyak ada substitusinya berarti itu elastis. Terus karena namanya pasar persaingan sempurna jadi elastis sempurna. Cocok-cocokan aja sih. Oke, cocok-cocokan. Oke, thank you. Oke, jadi betul juga kata Awe tadi. Bisa di next untuk jawabannya. Itu teman-teman betul, sebab beberapa pun jumlah permintaan produk karena harga nggak berubah, maka kurva berbentuk garis lurus mendatar kan. Kalau teman-teman lihat di elastisitas kan biasanya identik dikasih tahu kurvanya, misalnya kayak elastis yang gimana lebih landai, ini elastis yang lebih curam. Nah, lihat aja teman-teman kalau elastis tadi itu dia bentuknya lurus mendatar. Nah, makanya tadi berapapun perubahan itunya, perubahan jumlah produknya itu harganya bakal tetap sama, makanya dia bakal elastis sempurna. Thank you, Awe. Untuk soal berikutnya bisa nih sama Kak Kris. Nah, di soal nomor 3 ini teman-teman bisa dibaca dulu. Kalau pernyataannya, dalam jangka pendek, perusahaan monopoli akan selalu mendapatkan laba, sebab perusahaan monopoli mendapatkan keuntungan maksimum ketika TR sama dengan TC. Kalau misalkan teman-teman udah punya jawaban, boleh langsung di chat ya teman-teman. Oh ya, teman-teman tahu kan gimana formatnya kalau misalkan yang A benar-benar berhubungan, yang B benar-benar tidak berhubungan, yang C benar salah, D salah benar, E salah-salah. Nah, kalau dari J ini E, berarti yang salah-salah. Kalau teman-teman yang lain gimana? Oke, ini udah banyak yang jawab ya. Kalau misalkan mau langsung dibahas juga boleh ya, langsung bahas Kak gitu aja. Oke, ini udah banyak juga yang jawab ya. Jadi jawabannya itu salah-salah ya teman-teman. Tadi banyak banget yang jawab benar salah, salah benar. Nah, kalau misalkan yang tadi dalam jangka pendek, perusahaan monopoli akan selalu mendapatkan laba. Salah karena kalau misalkan jangka pendek kan tadi ada kondisi ketika dia mengalami kerugian karena misalkan dipengaruhi sama kondisi politik atau kondisi ekonomi dalam negara tersebut. Nah, jadi dalam jangka pendek dia itu memperoleh rugi itu ada kemungkinannya, tapi kalau misalkan jangka panjang ditanya, baru dia tuh tetap mendapatkan laba. Sedangkan kalau misalkan perusahaan monopoli mendapatkan keuntungan maksimum ketika TR sama dengan TC, salah karena harusnya turunan TR dan turunan TC. Jadi MR sama dengan MC gitu ya teman-teman. Oke. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Kalau misalkan nggak ada, biar kita lanjut.
Oke, kita lanjut ke nomor 4. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri dulu ya. Biar nanti kalau bingung langsung ditanyakan aja. Kalau menjawab soal gini, teman-teman harus lihat apa yang ditanya ya teman-teman. Dan lihat gimana caranya untuk kaitan-kaitan soal sama kaitan jawabannya gitu. Atau ada yang perlu diturunkan, atau ada yang perlu digitukan lah. Kalau misalkan nggak tahu, nanti langsung tanya aja. Selain N, ada yang mau jawab? Atau kalau bingung nggak apa-apa kok. Kalau teman-teman juga mau langsung dibahas, nggak apa-apa ya. Oke, kayaknya udah pada sebagian udah ngerjain dan sebagian minta dibahas. Jadi kita bahas ya teman-teman. Kalau misalkan cara menjawabnya tadi kita harus langsung lihat apa sih yang kaitan antara pernyataan di soal sama jawabannya. Kalau misalkan yang ditanyakan keuntungan maksimum, berarti MR sama dengan MC. Nah, cara mencari MR sama dengan MC itu MR turunan TR dan MC itu turunan dari TC. Kalau misalkan menurunkan, kita hanya lihat yang mana yang mengandung variabel. Variabelnya itu ada yang kuadrat, ada yang variabel doang. Jadi kalau misalkan dia variabel pangkat 1 kayak 400 Q itu berarti turunannya itu 400. Tapi kalau misalkan min 3 Q kuadrat, dia itu diturunkan, maaf teman-teman, ini 6 ya. 400 kurang 6 Q. Berarti ini caranya adalah 2 dikalikan ke 3, terus yang pangkatnya ini dikurang 1. Jadi 6 Q pangkat 1, jadi 6 Q. Terus kalau misalkan yang TC turunannya berarti 100, karena dia Q-nya itu pangkat 1, berarti 100 ditambah 4 Q, karena Q kuadrat kan, berarti 2 kali 2, terus 2-nya ini min 1, dikurangi 1, berarti 4 Q. Nah, kita samakan MR sama dengan MC untuk mencari keuntungan maksimumnya, berarti 400 dikurang 6 Q sama dengan 100 ditambah 4 Q. Baru kita carikan sesuai dengan persamaan matematika biasa, baru 400 ini dipindahkan ke sini, jadi negatif kan, berarti 400 kurang 100, 300. Baru ini dipindahkan ke sini, berarti negatif pindah ke sini jadi positif, 4 tambah 6, 10. Baru kita bagikan, Q sama dengan 30. Makanya jawabannya itu yang C, yang tadi yang udah jawab C itu udah bener ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor, bentar. Oke, kita lanjut ke nomor, bentar. Kak, kalau misalkan pangkatnya 3 gimana? Kalau misalkan pangkat 3, kita pakai caranya sama ya. Misalkan 3 Q pangkat 3. Berarti 3 dikali 3, 9. Q-nya itu pangkatnya itu kurang 2. Jadi misalkan gini. 3 Q, benar, pangkat 3. Nah, 3 kali 3, terus yang pangkatnya ini kurang 1, berarti jadinya 9 Q pangkat 2. Sama kalau misalkan pangkat 4 dan seterusnya juga gitu. Jadi kalau misalkan 3 Q pangkat 4, 4 kali 3, 12. 12 Q pangkat 3 gitu jadinya, karena pangkatnya itu dikurangi 1.
Oke, benar gitu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Soal ketiga ini soalnya itu adalah adanya diferensiasi produk dan bentuk kurva pasar yang patah. Tuh. Merupakan salah satu ciri utama pasar apa, guys? Waduh, cepet banget dah. Wah, langsung. Keren. Iya, betul banget. Jawabannya itu adalah oligopoli. Betul. Kalau di sini jelasinnya adanya diferensi doang, jawabannya apa kira-kira, guys? Kalau nanya cuma diferensiasi doang gitu. Betul. Kalau ditanyainnya diferensiasi dan homogen, jawabannya apa? Kok B? Hah? Kok PPS? Lagi dong. Jadi kalau diferensiasi produk aja itu termasuknya ke monopolistik. Tapi kalau diferensiasi dan homogen itu oligopoli. Kalau ada bentuk kurva patah pun, kalau di situnya cuma diferensiasi produk, berarti itu termasuk oligopoli juga. Kayak gitu. Keren juga nih. Masih ingat. Dan dilupain ya kurva patahnya, oke? Oh, ngerti. Oke, mantap. Lanjut kita ke soal berikutnya ya. Cepet juga nih. Nah, ini ada pembahasan ternyata. Oke. Lanjut ke soal nomor 6. Berikut yang merupakan ciri dari pasar monopolistik, yakni coba dicermatin lagi ya. Coba dicermatin. Kira-kira apa nih? A kah, B kah, C kah, D kah, atau E nih? Bingung. Oke. Jawabnya D. Ada yang mau ngejelasin nggak kenapa jawabnya D? Kenapa nggak C? Kenapa nggak C, guys? Speak up, kalau kata Kak Gading. Mari kita C, tetapi sedikit. Iya benar, tapi sedikit. Betul. Harusnya yang C itu price maker, bukan price taker. Tuh. Kalau sedikit penjual dan sedikit pembeli itu bukan termasuk ke pasar kita ya. Oke. Berarti kalian udah paham banget nih. Coba pembahasannya deh. Betul banget. Jawabannya adalah memerlukan iklan karena persaingannya ketat. Tadi, karena yang jualnya banyak, jadi ya perlu iklan. Kalau kita nggak iklan, kita cuma ngejualin, ya kita juga bakal dapat resiko ya. Barangnya juga nggak akan eksis, terus juga nggak akan cepat dapat untung gitu kan. Mantap. Oke. Mungkin udah paham ya monopolistik sama oligopoli. Gampang kok menghafalinnya. Nah, kita kan udah selesai nih. Nanti ada sesi tanya jawab juga. Boleh nih kalian nge-scan nih yang ulasan bersinar sama takbiran bersinar. Biar kita sama-sama enak gitu kan. Ayo dong, di-scan dulu. Nanti kita boleh nanya-nanya sedikit kok tentang pasar lagi gitu. Atau waktu udah habis ya sebenarnya. Oke. Boleh di-scan dulu guys. Jangan sampai sama-sama. Nah, betul banget tuh. Bisa diklik aja tuh di link dari admin Bersinar Project. Kalau udah, ini ada sesi dokumentasi kan ya? Ya, dokumentasi dulu. Oke. Boleh. Guys, sebelum keluar, mending kita dokumentasi. Kalau misalkan ada mau pertanyaan, boleh banget nanya ya. Atau bisa tadi ke IG, tapi kayaknya nanti kita bisa ketemu lagi sih. Nanti kita bisa tanya. Boleh ke Twitter juga. Barangkali kalau ke Kak Gading sama Bigel mungkin di Instagram ya. Iya, Instagram mereka. Tadi apa namanya, guys? Oke, nanti bisa nanya-nanya lagi gitu di kesempatan yang lain. Makasih banget udah join. Boleh live ya? Atau mungkin pertanyaan? Bisa on mic. Kalau nggak ada, kita selesai ya. Makasih ya teman-teman semuanya. Makasih Kak. Ya, dadah. Makasih Kak. Yes. And bye-bye. Thank Bye-bye. you. Gading, Sian, sama... Ya, makasih Kak. Thank you. Ya.